Oke, sebelumnya selamat malam untuk teman-teman semuanya. Malam, Malam, Bang. Bang. Oke, hari ini malam ini kita melanjutkan kembali ya kelas tutorial kimia dasar 1 untuk materi yang termokimia 2 ya. Seharusnya hari ini pertemuan yang ke-10, cuma kan kemarin ini kita bagi dua bagian ya, termo 1 dan termo 2 gitu. Jadi biar nggak terlalu padat. Oke, jadi di termokimia 2 kita akan belajar yaitu tentang entropi atau ketidakteraturan ya. Nah, atau disebutnya itu konsep termodinamika. Kalau yang kemarin termo 1 kita belajar tentang konsep energetika, bahwa kemarin itu ada yang disebut dengan entalpi ya. Entalpi itu lambangnya adalah apa kemarin entalpi? Ada yang masih ingat? Entalpi itu lambangnya adalah delta H ya. Kemudian sekarang entropi. Entropi itu dilambangkan dengan delta apa? Ada yang tahu nggak? Dengan delta S. Nah, hari ini kita akan belajar ini ya, malam ini. Oke, kita awali dari entropi atau S ya. Adalah ukuran keacakan atau ketidakteraturan suatu sistem. Nah, jadi suatu sistem dikatakan itu teratur apabila nilai S-nya itu kecil. Atau nilai delta S-nya itu adalah kurang dari 0. Sedangkan suatu sistem dikatakan itu acak apabila nilai S-nya itu akan nilai yang besar. Sehingga nilai delta S-nya itu harus lebih besar daripada 0. Nah, sehingga nanti di rumus entropi itu adalah delta S, delta kemarin atau segitiga itu berhubungan tentang apa? Dia masih ingat nggak? Perubahan suhu, Bang. Betul, perubahan ya. Iya, perubahan. Karena di sini ada huruf S, berarti dia tadi entropi. Jadi perubahan entropi. Rumusnya adalah S akhir dikurang S awal. Atau S produk dikurang dengan S reaktan. Nah, kalau kita lihat, untuk semua zat, keadaan padatnya lebih teratur daripada keadaan cair. Keadaan cair lebih teratur daripada keadaan gas. Jadi misal ibarat seperti ini nih, kalau kita lihat di gambar PPT. Di situ ada yang solid. Solid itu artinya padat ya. Itu kan kotak tuh. Kemudian diubah menjadi liquid. Liquid itu artinya dia seperti cair gitu ya. Nah, pada saat kotak padat terus diubah ke cair, maka apa yang terjadi? Maka keacakannya akan semakin meningkat. Apabila lebih lagi nih, misal nih dari tadinya liquid kita kasih gas, nah otomatis keacakannya juga semakin meningkat. Sehingga kalau kita tuliskan entropi sistemnya ini, S padat lebih besar, lebih kecil ya, lebih kecil daripada es cair, kok cair sih? Kemudian lebih ini lagi, es cair lebih kecil juga daripada es gas. Nah, itu ya. Jadi keteraturannya itu lebih teratur yang solid. Nah, sedangkan semakin acaknya, semakin acak yang gas gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih, H2O solid menjadi H2O liquid, maka nilai delta S-nya adalah lebih dari 0. Artinya apa? Harusnya ini kurang dari 0 ya. Karena kan ini kita melihat dari padat ke cair ya. Nah, artinya dia akan nilai entropinya ini dia menuju teratur atau menuju acak kira-kira kalau dari padat ke cair? Acak, Bang. Bang. Acak, betul ya. Nah, sehingga ini karena nilainya delta S-nya lebih besar daripada 0, maka nilai delta S-nya ini adalah yaitu negatif, kemudian di sini menuju ke acakan ya. Apa ya? Menuju acak gitu ya. Menuju acak. Selain kita lihat dari fasa, teman-teman, kita juga bisa lihat dari konsep mol atau koefisiennya ya, koefisien reaksinya. Misal saya ada suatu unsur N2
bentuknya gas ditambah dengan 3H2 bentuknya gas menjadi 2NH3 bentuknya gas. Nah, kalau kita melihat, kalau di sini koefisien yang bagian reaktan ada berapa nih totalnya yang reaktan? Ada 2, Bang. Coba koefisiennya kalau di total nih ada berapa koefisiennya? Koefisien itu yang ada angka di depan. 4. Betul, ada 4 ya. Koefisien itu yang ada di depan unsur nih. Nah, ini kan nggak ditulis, berarti 1 ditambah 3, berarti sama dengan 4. Kemudian yang diproduk ada berapa nih? 2. 2. Iya, ada 2. Jadi, kalau kita melihat, berarti kira-kira nih, dari 4 ke 2, maka keteraturannya menuju acak atau menuju teratur? Teratur. Iya, dia menuju teratur. Nilai delta S-nya positif, ini menuju teratur. Nah, jadi selain kita lihat dari fasanya, kita lihat dari koefisiennya ya, atau molnya. Nah, kemudian proses-proses yang menghasilkan kenaikan entropi, nah itu yang pertama itu tadi ya, ada solid menjadi liquid, artinya dari padat menjadi cair, kemudian dari cair menjadi gas ya, kemudian solvent solut ini artinya pelarut dan apa? Larut dan apa? Solutnya itu tuh larutannya ya, si zat terlarutnya. Kemudian pada saat dia jadi larutan dia keacakannya juga semakin meningkat. Kemudian sistem T1 itu artinya suhu pertama dinaikkan suhunya menjadi T2 sehingga dia juga semakin acak atau entropinya semakin naik ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi entropi. Nah, faktor yang pertama itu adalah faktor volume. Jadi nih teman-teman, kita ibaratkan nih di dalam suatu kotak. Jadi di dalam suatu kotak ya, misal ini diisi sama apa nih unsur-unsur gitu ya. Kemudian kita volumenya itu kita tambahkan. Jadi pada saat kita tambahkan apa yang terjadi? Nah, jadi ini misalnya nih kita buka nih. Jadi tadinya yang di sini kosong, pada saat kita buka entropinya ini akan semakin acak ya. Nah, jadi semakin meningkat nih dengan meningkatnya volume ya. Tadinya volumenya satu nih, volumenya satu yang udah penuh, kemudian ternyata kotak yang kedua ini dibuka, maka otomatis pada saat kotak yang kebuka itu tadinya padat, penuh sesak, jadinya dia ada celah-celah ya atau rongga-rongganya. Jadi entropinya itu semakin menuju acak. Kemudian faktor yang kedua itu suhu. Nah, suhu ini juga berpengaruh sama entropi. Jadi apabila suhunya itu dinaikkan, semakin tinggi suhunya atau temperaturnya, maka keacakannya itu juga semakin bertambah. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah keadaan fisik. Keadaan fisik itu yang tadi tuh padat, cair dan gas. Jadi semakin apa namanya? Urutannya ya semakin besar ketidakteraturannya itu maka tingkat keacakannya juga semakin lebih besar. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi entropi atau tingkat keacakan. Oke, di sini ada contoh soal nih. Bagaimana entropi sistem berubah pada setiap proses berikut ini? Apakah meningkat atau menurun? Nah, di sini yang pertama nih, padatan meleleh. Berarti dari padatan itu jadi lelehan. Kira-kira entropinya meningkat atau menurun? Meningkat, Bang. Iya, entropinya dia akan meningkat ya. Entropinya dia akan meningkat. Karena apa? Tadinya dari padat, kan dia jadi cair ya, artinya meleleh. Makanya entropinya meningkat. Sehingga nilai delta S-nya ini lebih dari 0. Kemudian, cairan membeku. Berarti entropinya meningkat atau menurun nih? Menurun, Bang. Menurun, betul. Iya, tadinya jadi cair, tadinya cairan jadi beku, artinya jadi padat ya.
berarti entropinya di sini dia menurun. Sehingga kalau entropinya menurun, itu adalah nilai delta S-nya adalah kurang dari 0. Kemudian cairan mendidih, berarti dari cairan menjadi uap. Kira-kira meningkat atau menurun entropinya? Meningkat, Bang. Iya, entropinya meningkat ya. Sehingga karena entropinya meningkat, nilai delta S-nya itu adalah lebih dari 0 ya. Kemudian uap dikonversi menjadi padatan. Jadi dari uap kemudian jadi padat. Berarti apa nih? Menurun, Bang. Ya, entropinya ini menurun ya. Kalau entropinya menurun, maka nilai delta S-nya itu adalah kurang dari 0. Kemudian uap diembunkan menjadi cairan. Entropinya apa nih? Menurun. Dari uap menjadi cairan, berarti dia juga salah. Dari uap menjadi cair. Berarti apa nih? Uap Menurun. diembunkan. Kalau Meningkat, diembunkan Bang. itu artinya dari uap nih. Diembunkan itu Oke, yang uap diembunkan menjadi cairan. Jadi uap nih, uap itu kan tadi bentuknya gas ya. Kalau dia diembunkan, artinya itu kan kalau diembunkan nih dari gas kemudian menjadi cair. Ya benar ya, menurun ya. Uap diembunkan menjadi gas, berarti entropinya dia menurun. Kalau entropinya menurun, maka delta S-nya ini adalah lebih dari 0. Oke, lanjut nih. Ada contoh soal berikutnya. Nah, coba ada yang mau nyoba nggak nih? A, B, C, D. Boleh resen. Dilihat dari koefisiennya tadi ya. Kira-kira apa namanya? Entropinya menurun atau meningkat gitu. Ada yang mau mencoba? Sama aja, misal tuh yang A. PCl3 ditambah Cl2 menghasilkan PCl5. Nah, jadi tadi kan di sini kalau kita lihat koefisiennya nih, di sini kan 1 sama 1, berarti produknya ini 2, berarti 2 jadi 1, berarti dia meningkat atau menurun entropinya? Kalau turun, berarti dia menurun. Iya, kalau dia menurun, maka nilai delta S-nya ini dia negatif. Gitu. Oke, coba ada yang mencoba nggak nih yang soal B, C, D. Ada Ferianto. Boleh Ferianto. Yang B nih. Iya bang, yang B bang. Dia itu meningkat bang. Meningkat. Kenapa Fer? Karena jumlah gasnya itu dari 0 menjadi 1 bang. Ya. Dia ini ya kalau kita lihat nih kayak yang kedua ini dari 2 juga jadi 3 ya. Jadi solid nih juga. Ini kita lihat dari koefisiennya nih. Jadi entropinya ini meningkat. Berarti nilai delta S-nya apa nih, Fer? Positif bang. Tuh, positif ya. Oke, kemudian yang kedua ada Dea. Ya bang, yang C. Apa nih, entropinya meningkat atau menurun? Meningkat bang. Entropinya meningkat, betul. Delta H-nya? Delta H-nya positif. Delta H, sorry. Delta S-nya itu berarti Delta positif. S. Oke. Satu lagi ada Anita. Anita, boleh Anita? Dia menurun bang. Menurun, kenapa tuh? Karena koefisiennya yang produk itu lebih kecil daripada yang reaktan. Betul. Jadi nilai delta S-nya berarti positif atau negatif? Negatif bang. Negatif. Iya, jadinya delta S-nya ini negatif ya. Atau kalau bisa kita tulis delta S-nya yang ini berarti lebih dari 0, ini kurang dari 0, ini kurang dari 0, 0. Nah, seperti ini ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Aman? Untuk Cukup entropi? Aman, Bang. Kalau aman, kita lanjutkan.
Nah, ini ada ya entropi dan hukum termodinamika kedua. Jadi hukum termodinamika kedua ini bunyinya adalah entropi semesta, sistem dan lingkungan itu selalu naik pada proses spontan dan tidak berubah pada proses kesetimbangan nih. Jadi kalau nilainya itu lebih dari 0, dia itu prosesnya itu spontan ya. Kemudian kalau sama dengan 0 itu prosesnya dia setimbang. Nah, coba kita lihat aja nih. Kemudian nih, perubahan entropi dalam suatu sistem, nilai atau delta S sistem, SIS ya, entropi reaksi standar sama aja delta S0 reaksi adalah perubahan entropi untuk reaksi yang terjadi pada 1 atm dan 25 derajat Celcius. Sama juga ya, rumusnya itu adalah delta S 0 reaksi dikurang S0 produk dikurang S0 reaktan. Nah, jadi biasanya itu diketahui nih nilai delta S0-nya suatu senyawanya gitu. Nah, itu nanti ada juga tabel-tabelnya ya. Nanti teman-teman bisa cek di PPT-nya. Nah, di sini kita ke contoh soal yang nomor pertama nih. Dengan menggunakan data lampiran 2, hitung perubahan entropi standar ya. Berarti kalau di situ kita melihat, tadi kan rumusnya adalah delta S0 reaksi, kemudian yaitu S0 produk atau yang akhir dikurang S0 yaitu reaktan ya atau yang awal. Reaktan. Nah, berarti produknya kan di situ yang di sebelah kanan ya. Berarti di situ kalau kita lihat produknya ada di sebelah kanan. Di situ kan ada CUS ya. CUS berarti CU ini dia ada 1 ya. Berarti di sini 1 dikali CU. Bentar, ini kenapa sih? Coy, ini fantabnya kok macet-macet. Oke, di sini delta S0 nya 1 CU, kemudian ditambah dengan 1 kali H2O. Ini S0-nya ya. S0-nya nggak saya tulis karena udah di awal tuh. Terus dikurang yang reaktannya, berarti di sini ada 1 dikali H2 ditambah dengan 1 kali CuO. Nah, berarti di sini udah diketahui kan tabel-tabelnya. Berarti di sini 1 dikali Cu itu adalah 33,3 ditambah dengan 1 kali H2O itu adalah 187,7. Kemudian dikurang 1 kali H2 itu adalah 131,0 ditambah 1 kali 43,5. Nah, ini coba nih berapa nih? 33,3 ditambah 187,7 berarti 0,7 tambah 31 ya. 8 tambah 3 itu berapa? 11 ya, 11 sama 1 2. Berarti 121,0. Bener nggak nih? 221 ya? 221 bener nggak? Benar, Bang. Bener ya, 221,0. Oke, dikurang. Yang ini berarti 131 tambah 45. Berarti 175. Berapa? 174,5. Oke, berarti 2210 dikurang 174,5. Berarti hasilnya berapa nih? 46,5 Bang. 46,5. Nah, setelah satuannya kita mengikuti yang ada di atas, berarti Joule Kelvin dikali mol. Oke, begini caranya. Coba nih, yang nomor 2 boleh resen. Selain dia tadi udah belum? Dia di atas udah belum sih? Udah Bang. Udah, oke, coba yang lain nih. Selain Dea nih, kalau nggak ada nanti baru Dea. Oh, ada Dion. Boleh Dion nih, yang nomor 2. Dion sama Nora nih. Boleh. Dion, berarti delta S0 reaksinya tadi itu adalah S0 produk dikurang dengan
S0 S0 reaktan. reaktan. Produknya mana nih, Dion? Produknya ada yang Al2O3 itu. Berapa koefisiennya? Koefisiennya 1. Oke, berarti 1 dikali S0 Al2O3. Oke, Ditambah lanjut. 3 dikali Zn. 3 dikali Zn. Oke, lanjut. Dikurang 2 dikali Al 2 dikali Al ditambah 3 dikali ZnO. 3 dikali ZnO. Oke, berarti di sini 1 dikali Al2O3 itu 50,99 ditambah 3 dikali 41,6 dikurang 2 kali 28,3 ditambah 3. Berarti berapa nih? Bentar, Bang. Ini 50,99 ditambah atau hasil lahir aja deh, boleh deh. Bentar, Bang. Oke. 2, Nora nanti boleh nih yang C nih. Oh ya, tapi ini belum ya. min 12,51. Oke, itu hasil lahir udah keseluruhan semua ya? Iya, Oke, Bang. minus 12,51. Satuannya Joule per Kelvin dikali mol. Oke, sip. Thank you, Dion. Oke. Oke, lanjut. Yang nomor 3 nih, yang C. Nora, boleh Nora. Di sini ada delta S0 reaksi. Itu tadi di produknya mana nih, Nor? Yang CO2 tambah 2H2O. Oke, coba boleh nih disebutkan, didektekan. 1 CO2, 1 kali CO2 Iya. ditambah 2 H2O, 2 kali H2O Oke. dikurang 1 kali CH4 Iya, 1 kali ditambah CH4 2 kali O2. ditambah 2 kali O2. Oke, kita masukkan nilai CO2-nya CO2-nya itu adalah 213,6 ditambah 2 kali 69,9 dikurang 1 kali CH4-nya 186,19 5,0. Ini hasilnya berapa, Not? Bentar, Bang. Minus 243,1. Minus 243,1. 1. Oke, satuannya Joule per Kelvin dikali mol. Oke, sip. Oke, apa? Oh ya, udah selesai. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan tidak, teman-teman? Aman? Aman, Bang. Oke, Aman. kalau aman, kita lanjutkan. Sebenarnya hari ini cepat sih tutornya, karena cuma itu aja sih materinya. Nah, hukum termodinamika ketiga itu tadi, kalau yang kedua tadi tentang delta S system ya. Kalau termo ketiga itu entropi dari zat kristal sempurna adalah 0 pada suhu mutlak. Pada suhu 0 mutlak gitu ya. Nah, ini di sini ada grafiknya ya. Nah, nanti teman-teman bisa dicek di modul atau PPT-nya gitu. Oke, di sini kalau kita tadi udah belajar delta S, selanjutnya kita akan belajar tentang delta G. Ingat-ingat kalau delta H itu adalah entalpi, delta S itu entropi, kalau delta G itu adalah energi bebas Gibbs. Jadi deltanya adalah delta G. Jadi delta G itu adalah energi bebas Gibbs. Nah, jadi ini kok satunya nggak ada ya. Nah, ini kalau prosesnya spontan, tadi nilai delta S-nya semesta sama dengan delta S sistem
ditambah delta S lingkungan itu nilainya adalah kurang dari 0 ya. Nanti dia spontan ya. Kemudian kalau setimbang berarti sama dengan 0. Nah, di sini ada nih pernyataannya nih. Jadi rumusnya delta G itu adalah delta H sistem dikurang T dikurang delta S. Kalau kita tuliskan berarti tadi kalau delta G itu adalah energi bebas Gibbs. Nah, kemudian kalau delta H tadi apa? Entalpi ya. Entalpi. Kemudian kalau T apa teman-teman? Masih ingat nggak? Temperatur. T itu adalah simbol dari temperatur atau suhu ya. Kemudian kalau delta S ini berarti tentang entropi. Nah, jadi rumusnya bebas Gibbs itu ada delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S. Nah, jadi suatu reaksi bisa dikatakan spontan apabila nilainya itu kurang dari 0. Artinya kalau kurang dari 0 itu negatif, nanti dia dikatain spontan. Tapi kalau nilai delta G-nya lebih dari 0 atau nilainya positif, maka dia reaksinya tidak spontan atau non spontan. Kemudian, kalau nilai delta G-nya sama dengan 0, maka reaksinya itu dalam kesetimbangan. Nah, kalau kita lihat, di sini juga ada nih pernyataannya nih. Yang tadi ya, sama juga. Yaitu, kalau semua nilai delta G, delta H dikurang T dikurang delta S ya. Di mana spontan dan tidak spontannya teman-teman bisa cek lagi ya. Ini cuma diulang lagi. Ini juga sama. Kalau nilai delta hanya negatif, berarti dia spontan. Nilai ininya ya. Nanti teman-teman bisa dicek di tanda delta H, delta S, dan delta G-nya. Nah, sekarang apa nih? Kemudian energi bebas Gibbs ya. Itu tadi delta G yaitu 0 reaksi ya, sama juga reaksi rumusnya itu produk dikurangi dengan reaktan. Nah, nanti ini coba kita kerjakan. Ini contoh soalnya nih. Di sini C6H6 berarti produknya si CO2 sama H2O. Berarti 12 kali CO2 ditambah 6H2O. Kemudian dikurang si reaktannya ya. Reaktannya itu si ini nih. Apa namanya? C6H6. Nah, di sini O2-nya ini nilainya 0 ya, nilai si delta G-nya. Sama juga ini nanti diketahui juga di dalam tabel atau di dalam soal nanti diketahui gitu. Nah, nanti teman-teman apa namanya? Bisa dicek di PPT dosen ya. Soalnya saya kemarin minta belum dibalas nih. Nah, maka di sini saya nggak lampirin tabelnya kayak kemarin. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Boleh nih Raisa nih mau mengerjakan. Sama juga yang kayak tadi. Yang A dulu nih. Delta G sampai 0 reaksi itu berarti delta G 0 punyanya produk dikurang delta G punyanya si reaktan. Oke. Ada Ferianto? Boleh Ferianto? Oke, Bang. Boleh, Bang? Ya, produknya gimana tuh? Produknya 2 dikali 2 dikali minus 569,6. Oh ya, oke, ntar. Ini kita tulisnya dulu nih. Apa namanya reaksinya dulu nih. 2 dikali produknya mana nih produknya? Yang A, yang A, yang A. Yang A MgO. Oke. Terus kemudian dikurang 2 dikali Mg ya, ditambah 0. Ditambah 0. Oke, ini berarti 2 dikali NO2 gini ya. Oke, berarti di sini MgO-nya tadi 2 dikali minus 569,6 dikurang 0. Oke, berarti berapa nih hasilnya? Minus 1139,2. 1139,2. Satuannya berarti kilojoule per mol. Oke, kalau nilai negatif berarti delta G-nya apa nih sifatnya?
Spontan, Bang. Ya, sifatnya dia spontan ya, karena nilainya negatif, maka nilai delta G-nya adalah spontan. Oke, lanjut. Yang B, boleh. Siapa nih yang B? 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Oke, boleh Dea. Silakan Dea. Yang B ya bang. Delta G reaksi sama dengan delta G produk dikurang delta G reaktan. Berarti produknya mana nih, Dek? Yang 2SO3 bang. Ya, 2 kali SO3. Oke, lanjut. Negatif. Kurang 2SO2. 2SO2, oke. Ditambah sama O2. ya 1 kali O2. Ya, walaupun dia nilai 0 tapi tetap ditulis ya, teman-teman. Siapa tahu kalau misalnya saya. Oke, berarti di sini 2 dikali SO3-nya itu adalah minus 370,4. Dikurang 2 dikali minus 300,4 ditambah 1 kali 0. Berarti berapa nih Dek hasilnya, Dek? Langsung hasil akhirnya ya bang. Boleh? Sabar bang. Oke. Minus 140, Bang. Berapa, Fer? Minus Minus 140. 140. 140 iya, kilojoule per mol. Nanti coba bener nggak Dek ini, Dek? Dia udah ngitung belum? Nanti coba teman-teman. Sabar bang. Oh iya, oke. Coba dihitung lagi nih, siapa tahu temannya ada yang salah ya. Pokoknya nanti perhitungan teman-teman harus teliti ya, karena perbedaan di koma pun kadang juga mempengaruhi di hasil gitu ya. Ntar kita... Iya bang 140. Oke, minus 140 ya. Berarti ini sifatnya spontan atau non spontan, Dek? Spontan. Oke, spontan. Karena dia nilainya negatif. Oke, yang ketiga nih. Ada rambang, boleh. Nabil nanti ada lagi, Nabil. Sabar. Oke, rambang. Iya bang. Yang C. Yang C berarti delta G0 reaksi dikurang dengan delta G, salah. G0 reaksi produk. Bentar, ini namanya ini. G0 produk dikurang G0 reaktan. Berarti di sini produknya mana nih, Bang? Produk itu 4CO2 ditambah 6H2O bang. Oke, CO2 ditambah 6 kali H2O. Oke, kalau yang reaktannya? 2C2H6 ditambah 7O2. Ditambah 7 kali O2. Oke, kemudian kita masukkan 4 dikali CO2, itu nilainya adalah minus 394,4 ditambah 6 kali H2O-nya itu adalah minus 237,2 dikurang dengan 2 kali C6H6 itu minus 32,89 ditambah 7 kali 0. Berarti berapa nih hasilnya, Bang? Bentar bang ya. Oke.
dua. Ketemu Bang. Minus 2.935,02. Minus 2.935, 5,02. 02. Oke, kilojoule per mol. Berarti ini spontan atau tidak spontan, Bang? Dia spontan Bang. Iya, spontan ya, karena dia reaksinya nilainya minus atau deltaginya minus. Oke, sip. Oke, ini yang tabel tadi ya. Oke, lanjut lagi nih. Ini perhitungan nih. Tadi Nabil, coba Bil. Nah, Bil. Ini delta G dikurang delta H dikurang T dikali delta S. Coba di sini cuma memasukin aja sebenarnya. Oke, berarti kalau delta G yang dicari berarti di situ sama dengan delta H-nya Delta H-nya sama dengan min 192,7 kilojoule. Oke, kejap. Delta H-nya seminus Minus 192. 192,7 kilojoule. Terus dikurang T-nya berapa tuh? T-nya temperatur ya, Bang? Iya, betul. Temperatur berarti dia tekanan. Suhu, sorry. 298 Kelvin ya kayaknya. Ya, betul. 98 Kelvin. Terus dikali dengan delta S. Delta S-nya berapa tuh? Dengan delta S-nya min 308,2 Joule per Kelvin. Oke, ntar. Ini kita bisa coret. Ini kita coret kan. Nah, nanti satunya kan Joule sama kilojoule nih. Berarti ada yang perlu kita konversi ya. Kalau kita konversi ke ke Joule, ini berarti kita samain apa nih? Diminta hasil lahirnya apa ya? Waduh, nggak ditulis lagi dimintanya. Kita ubah ke kilojoule aja deh biar enak. Ini nanti kita bagi 1000 ya. Ini 192,7 kilojoule negatif. Ini dikali dulu nih, berapa nih? Ini dikali terus dibagi 1000. Bil. Bentar ya Bang, saya hitung dulu ya. Yoi. 298 dikali 308,2 dibagi 1000. Nol 0,030 Bang kalau di kalkulator. Hah? Bener kah? 0,030 gini. Terus 91,8. Coba bentar. Coba itu lagi bentar. Sebentar. Saya buka kalkulator dulu ya. 298. Oh, kali min ya, Bang? Iya, dikali min betul. Jadinya minus berapa berarti? Min 91,8. 1,84, Bang. 91,84. 0,84. Ini udah udah dibagi 1000 kan ya? Belum dibagi 1000. Belum. Oh, belum dibagi. Coba kalau dibagi 1000, 9184, berapa dibagi 1000 berapa nih? Udah. 0,091, Bang. Berapa? 0,091. Beneran nih kok begini entah sangat. Saya itu. Udah dibagi 1000, udah dibagi 1000 itu ya. Saya juga nggak bisa, Bang, ngitung manual. Oke. Ya, ntar saya hitungin dulu. 298 dikali 308,2. Oke. Loh, ini kok mati? Ntar cuy. Baterai laptop. Oke, 291 ini tuh hasilnya 91.843,6 dibagi 1000. Berarti 91,8436. Nah, ini nih.
Oke, berarti kalau ini kan jadi tambah ya, minus 192,7 kilojoule ditambah 91,8436. Oke, berarti hasilnya berapa nih, Bil? Bentar bang, hitung dulu bang, slow ya. Yoi. Itu 91,8436 ya bang. Betul. Min 100.000 min 100.000 85 bang. 85. Oke, satuannya berarti kilojoule. Berarti ini spontan atau tidak spontan delta G-nya nih, Bil? Spontan bang, soalnya minus. Iya, spontan ya. Karena dia nilainya minus, maka reaksinya berlangsung dengan spontan. Sip. Oke, thank you, Bil. Oke, makasih juga bang. Ini apa nih? Yoi, ini apa? Diketahui nilai delta H sama dengan 10,5 dan delta S 30 Joule untuk reaksi tertentu suhu 100. Oh, ini sama juga sih. Ini berarti dia pakai delta G. Ada yang mau coba nggak? Satu lagi nih. Ada nggak teman-teman nih yang mau nyoba nih? Berarti ini delta G dikurang sama dengan delta H dikurang T dikali delta S. Delta H-nya itu berarti 10,5. Itu kilojoule per mol. Aduh, ini juga diubah ke kilojoule lagi. Kilojoule dikurang T-nya suhunya 100. Kalau ini kan Celcius, kalau kita ubah ke Kelvin berarti kita tambah berapa nih? 273. Betul, 273. Berarti 373 Kelvin ya. Berarti ini suhunya 373 Kelvin dikali dengan 30 Joule per Kelvin. Oke, itu ada molnya cuy. Oh, ini kilojoule per mol. Nah, ini molnya kita coret, K-nya kita coret. Berarti tinggal tersisa 10,5 kilojoule dikurang 373 dikali 30. Berapa nih? 373 kali 30 11.190. Kita bagi 1000. Berarti 11,19. 11,19. Ini gimana sih? 11,19. Ini berarti kilojoule ya. Berarti ini berapa nih? 10,5 dikurang 11,19. Hasilnya berarti minus 0,69. 0,69. 9 kilojoule per mol. Nah, kok molnya udah ini masih ada ya cuy? Maksudnya molnya hilang. Kan udah dikali ya. Nah, berarti yang mana nih? A, B, C, D, E yang benar yang mana? C. Bang. C. C ya, karena reaksinya karena nilai delta G-nya negatif, berarti dia berlangsung tunggal spontan. Oke, jadi jawabannya C. Sudah selesai materi hari ini. Ada pertanyaan? Aman, Bang. Aman bang. Aman ya? Aman, Oke, Bang. kalau aman, kita lanjutkan absensi ya. Oke, minggu depan itu pertemuan yang terakhir ya. Jadi jangan lupa berangkat, guys. Nanti minggu depan saya pengen denger nih beberapa orang menyampaikan kesan dan pesan. Coba saya pengen denger teman-teman TPB 13